Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar mengenai teks, hikayat, dan cerpen. Nah, sebelum kita akan belajar mengenai teks, hikayat, dan cerpen, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ayo berdoa bersama. Dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, semoga apa-apa yang akan kita pelajari hari ini bisa berguna untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar tentang hikayat dan cerpen. Baik, adik-adik, ada yang sudah tahu apa itu hikayat dan apa itu cerpen? Kakak yakin pasti di antara kalian semua yang sedang menyaksikan video ini ada yang sedikit ingat, paham betul tentang apa itu hikayat dan cerpen. Nah, di antara kalian juga mungkin ada yang sangat suka membaca cerpen. Nah, mari kita lihat pada sisi kiri layar kita mengenai pengertian hikayat. Baik, jadi hikayat atau yang biasa disebut sebagai cerita rakyat merupakan karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Hikayat sendiri bersifat rekaan, keagamaan historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Nah, misalnya hikayat Hang Tuah, hikayat Perang Palembang, dan hikayat 1001 Malam. Kita lihat pada sisi kanan layar kita ada pengertian cerpen. Cerpen merupakan karangan prosa pendek tentang suatu kejadian yang dialami tokoh dengan menonjolkan watak pelakunya. Untuk bisa mengenal hikayat, mari kita lihat bersama-sama mengenai ciri-ciri hikayat. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun karakteristik hikayat, antara lain ada 1. Terdapat kemustahilan dalam ceritanya. Yang kedua, anonim. Yang ketiga, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang keempat, istana sentris. Dan yang terakhir, menggunakan alur berbingkai. Baik, kita lanjut pada pengertian dari masing-masing ciri-ciri hikayat tersebut. Yang pertama, mengenai kemustahilan. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar tentang apa yang terjadi. Contohnya saja, bayi lahir disertai pedang dan panah. Seorang putri keluar dari gendang. Nah, apakah mungkin jika kita berpikir bayi lahir sudah dengan pedang dan panah? Kira-kira untuk apa bayi tersebut sudah menggunakan pedang dan panah? Namanya juga hikayat. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, mengenai anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita yang dibuat dahulu disampaikan secara turun-temurun dari lisan ke lisan. Bahkan dahulu, masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Untuk yang ketiga, mengenai kesaktian tokoh-tokohnya. Seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh di dalam cerita hikayat. Contohnya, Syah Peri mengalahkan Garuda
yang mampu merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau. Lanjut ke poin yang keempat, istana sentris. Nah, jadi apa sih yang dimaksud sebagai istana sentris? Jadi di dalam cerita hikayat, seringkali bertema atau berlatar belakang kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Yang terakhir mengenai ciri hikayat yaitu alur berbingkai. Nah, maksud dari alur berbingkai yaitu di dalam cerita terdapat cerita lagi. Alur dalam hikayat selalu menggunakan alur mundur. Begitu ya adik-adik. Yuk kita lanjut ke ciri-ciri cerpen. Baik, untuk ciri pertama cerpen yaitu cerpen memiliki alur tunggal. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa dalam cerpen merupakan satu rangkaian peristiwa yang saling berhubungan sebab akibat. Selanjutnya, cerpen dapat meninggalkan pesan dan kesan yang mendalam sehingga pembaca dapat merasakan isi cerita yang ada di dalam cerpen. Yang ketiga, adanya sebuah bentuk tulisan yang pendek, lebih pendek dari sebuah novel. Jumlah sebuah katanya kurang dari 10.000 kata. Dalam isi cerpen bersifat fiksi atau fiktif, artinya tidak nyata. Nah, namun seringkali cerpen atau isi cerpen biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Isinya diambil dari kehidupan sehari-hari, namun cerita-ceritanya dikisahkan dalam bentuk fiktif atau tidak nyata. Lanjut, cerita pendek atau cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembacanya. Jadi, cerpen banyak digunakan bahasa-bahasa keseharian agar pembaca lebih mudah untuk memahami. Untuk yang terakhir, bentuk penokohan dalam cerpen sangat sederhana. Setelah kita tadi memahami tentang ciri-ciri hikayat, ayo kita belajar bersama mengenai ciri kebahasaan hikayat. Nah, jadi hikayat itu mempunyai ciri kebahasaan tersendiri loh, berbeda dengan bahasa-bahasa yang digunakan di dalam teks-teks lain. Nah, untuk yang pertama, hikayat menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Contohnya konjungsi setelah, maka, dan lain-lain. Kalian bisa cari sendiri ya nanti. Lalu yang ketiga, kata arkais. Apa sih itu kata arkais? Nah, kata arkais merupakan kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan di telinga kita sudah sangat asing. Lalu yang keempat, gaya bahasa banyak menggunakan majas. Di antaranya banyak digunakan majas antonomasia, majas retoris, dan majas simile. Tadi hikayat sudah mempunyai ciri kebahasaannya tersendiri. Sekarang giliran cerpen, dia juga tidak mau kalah. Dia juga punya ciri kebahasaan. Apa itu ciri-cirinya? Baik, yang pertama, cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kosakata yang digunakan biasanya bahasa pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan konjungsi dalam cerpen sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Yang keempat, gaya bahasa yang ada menggunakan majas. Seperti tadi,
Ada majas antonomasia, retoris, dan simile. Mari kita mengenal majas antonomasia. Jadi, majas antonomasia yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Gaya bahasa antonomasia sering dimaksudkan baik untuk menaikkan citra rasa suatu objek, menyanjung objek tersebut, atau bahkan menghina objek tersebut. Contohnya, jangan pernah menjalin hubungan pertemanan, apalagi hubungan cinta dengan si cantik berbisa itu. Hidupmu pasti akan dipermainkan olehnya. Nah, kita bisa lihat dari kata si cantik berbisa. Menurut adik-adik, pernyataan si cantik berbisa itu merupakan suatu ungkapan untuk menyanjung atau menghina. Ayo jawab. Lanjut, kita akan mengenal majas retoris. Majas retoris merupakan majas yang mengambil bentuk pertanyaan, tetapi dalam kenyataannya tidak membutuhkan jawaban, karena pertanyaan itu hanya berfungsi untuk menegaskan. Oleh karena itu, bentuk retoris termasuk ke dalam jenis formulir pernyataan. Kita lihat pada contohnya. Siapa yang tidak ingin hidup dengan baik dan sejahtera? Apa menurut adik-adik ini perlu jawaban? Menurut kakak tidak, karena kakak yakin umumnya semua orang pasti ingin hidup dengan baik dan sejahtera. Lalu selanjutnya, siapa yang tidak berduka ketika rumahnya terbakar? Nah, pertanyaan ini juga tidak memerlukan jawaban. Memang ada orang yang rumahnya terbakar, mereka merasa senang. Toh tidak ada. Lalu untuk majas terakhir, kita akan mengenal majas simile, atau biasa disebut sebagai majas perumpamaan. Jadi, majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti kata seperti, laksana, bak, dan bagaikan. Contohnya, kesenjangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin seperti langit dan bumi. Langit selalu di atas dan bumi selalu diinjak-injak. Lalu yang kedua contohnya, paras wanita cantik itu bak bulan di malam hari yang paling bersinar. Cantiknya. Setelah menyimak beberapa materi tadi mengenai pengertian hikayat dan cerpen, ciri hikayat dan cerpen, ciri kebahasaan hikayat dan cerpen, adakah yang ingin ditanyakan dari adik-adik? Jika ada, adik-adik bisa langsung menuliskan di WhatsApp grup kelas untuk bisa didiskusikan bersama. Nah, jika masih ada yang merasa malu atau merasa kok pertanyaanku receh banget, adik-adik bisa langsung WA kakak secara pribadi, itu tidak masalah. Asalkan adik-adik nanti bisa paham tentang materinya. Nanti kakak suarakan lagi di grup kelas, agar nanti teman-teman yang lain bisa membaca begitu. Ya, bisa dipahami? Terima kasih yang telah menyimak sampai akhir. Tetap semangat semua.